Warga menghakimi seorang pegawai Dinas Perhubungan Bojonegoro, DA, karena terpergok mencuri uang kotak amal di musola pasar tradisional kota Bojonegoro. Pelaku mengaku melancarkan aksinya usai sholat Isya dengan meloncat dari selatan pagar pasar. Warga menyatakan selama 6 bulan terakhir sudah 5 kali terjadi pencurian uang kotak amal di musola pasar. Selain itu, hasil interogasi, pelaku juga mengakui sempat mencuri uang kotak toilet dan lapak milik pedagang. Usai ditangkap warga, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Kota Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus dan mengungkap motif pasti pelaku melakukan perbuatannya. Satu unit minibus ringsek akibat ditabrak truk pengangkut tabung oksigen di jalan tol kawasan Desa Kadung Betik, Kesamben, Jombang. Akibat kecelakaan ini, pengemudi minibus terjepit di ruang kabin dan tidak sadarkan diri. Sementara truk terguling dan tabung oksigen berhamburan di jalan. Kecelakaan berawal saat truk melaju dengan kecepatan tinggi dari Jombang menuju Surabaya. Diduga supir mengantuk sehingga saat minibus berhenti mendadak di bahu jalan, ia tidak bisa menghindar. Truk pun menabrak bagian belakang minibus hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini, supir dan satu penumpang minibus menderita luka dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Parkir aku 5.000 sokor-sokor. Jaluk biro. 5.000 parkir iki. Seorang pengendara mobil tiba-tiba diminta membayar biaya parkir sebesar Rp10.000 oleh seorang nenek yang menjadi juru parkir liar Sukinah 67 tahun di Jalan Simolawang, Surabaya. Bahkan Sukinah sempat berkilah jika uang parkir akan disetorkan ke dinas terkait. Aksi pungli parkir liar ini pun viral. Tak butuh waktu lama, Pemkot Surabaya langsung menggelandang Sukinah ke kantor Dishub Kota Surabaya. Menurut pengakuannya, ia juga meminta uang hingga Rp20.000 per mobil dengan alasan parkir sejak pagi hingga siang. Atas tindakannya, Sukinah pun memohon maaf. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang Rp10.000. Saya maaf, saya kapok. Akibat perbuatannya, Dishub Kota Surabaya menjatuhkan sanksi tilang kepada Sukinah serta memintanya menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini membuat Bupati Jember Muhammad Fawaid mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah bagi siswa dan work from home atau bekerja dari rumah bagi pegawai Pemkab Jember. Langkah ini diambil agar mereka tetap bisa belajar ataupun bekerja meski harus ikut antri BBM di SPBU. Menurut Bupati Jember, Pertamina telah menyalurkan BBM dari Surabaya, Malang, dan Solo untuk seluruh SPBU di Jember. Kita melihat bahwa setelah ada penutupan jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, maka terjadi beberapa dampak, mulai dari kemacetan total di jalur alternatif dan juga adanya kelangkaan BBM karena masalah bukan persediaan, bukan stok, tapi masalah pendistribusian yang tersedat. Kelangkaan BBM melanda Jember sejak hari Sabtu lalu. Hal ini karena ditutupnya jalur Gumitir yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Jalur ini sangat penting untuk suplai logistik termasuk pasokan bahan bakar. Warga menghakimi seorang pegawai Dinas Perhubungan Bojonegoro, DA, karena terpergok mencuri uang kotak amal di musola pasar tradisional kota Bojonegoro. Pelaku mengaku melancarkan aksinya usai sholat Isya dengan meloncat dari selatan pagar pasar. Warga menyatakan selama 6 bulan terakhir sudah 5 kali terjadi pencurian uang kotak amal di musola pasar. Selain itu, hasil interogasi, pelaku juga mengakui sempat mencuri uang kotak toilet dan lapak milik pedagang. Usai ditangkap warga, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Kota Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus dan mengungkap motif pasti pelaku melakukan perbuatannya.
Satu unit minibus ringsek akibat ditabrak truk pengangkut tabung oksigen di jalan tol kawasan Desa Kadung Betik, Kesamben, Jombang. Akibat kecelakaan ini, pengemudi minibus terjepit di ruang kabin dan tidak sadarkan diri. Sementara truk terguling dan tabung oksigen berhamburan di jalan. Kecelakaan berawal saat truk melaju dengan kecepatan tinggi dari Jombang menuju Surabaya. Diduga supir mengantuk, sehingga saat minibus berhenti mendadak di bahu jalan, ia tidak bisa menghindar. Truk pun menabrak bagian belakang minibus hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini, supir dan satu penumpang minibus menderita luka dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Loh, parkir aku 5.000 syukur-syukur. Jaluk piro? 5.000 parkir iki kasih. Seorang pengendara mobil tiba-tiba diminta membayar biaya parkir sebesar Rp10.000 oleh seorang nenek yang menjadi juru parkir liar Sukinah 67 tahun di Jalan Simolawang, Surabaya. Bahkan Sukinah sempat berkilah jika uang parkir akan disetorkan ke dinas terkait. Aksi pungli parkir liar ini pun viral. Tak butuh waktu lama, Pemkot Surabaya langsung menggelandang Sukinah ke kantor Dishub Kota Surabaya. Menurut pengakuannya, ia juga meminta uang hingga Rp20.000 per mobil dengan alasan parkir sejak pagi hingga siang. Atas tindakannya, Sukinah pun memohon maaf. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang Rp10.000. Saya maaf, saya kapok. Akibat perbuatannya, Dishub Kota Surabaya menjatuhkan sanksi tilang kepada Sukinah serta memintanya menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini membuat Bupati Jember Muhammad Fawait mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah bagi siswa dan work from home atau bekerja dari rumah bagi pegawai Pemkab Jember. Langkah ini diambil agar mereka tetap bisa belajar ataupun bekerja meski harus ikut antri BBM di SPBU. Menurut Bupati Jember, Pertamina telah menyalurkan BBM dari Surabaya, Malang, dan Solo untuk seluruh SPBU di Jember. Kita melihat bahwa setelah ada penutupan jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, maka terjadi beberapa dampak, mulai dari kemacetan total di jalur alternatif dan juga adanya kelangkaan BBM karena masalah bukan persediaan, bukan stok, tapi masalah pendistribusian yang tersedak. Kelangkaan BBM melanda Jember sejak hari Sabtu lalu. Hal ini karena ditutupnya jalur Gumitir yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Jalur ini sangat penting untuk suplai logistik termasuk pasokan bahan bakar.